Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1X9 izin memperkenalkan diri. Saya Naufal Abdul. Saya Risma Abdul. Saya Jasmine Absen 18. Saya RP Absen 10. Saya Sinta Absen 4. Saya Irsa Absen 17. Memakarkan penelitian kami yang berjudul Dengan Ketua Kelas di Kelas 10 SMA Negeri 1 Surabaya. Tiap-tiap kelas memiliki struktur kelas yang mencakup ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Ketua adalah posisi tertinggi dari struktur kelas. Dalam suatu organisasi atau kelompok, sosok ketua memiliki peranan penting. Ketua adalah contoh dan pedoman bagi para anggotanya. Seperti yang disampaikan oleh Wahjo Sumido dan Mulyasa, bahwa seorang pemimpin di lembaga pendidikan memegang kunci atas keberhasilan atau tidaknya lembaga tersebut. Pola kepemimpinan yang dilaksanakan akan sangat berpengaruh, bahkan sangat menentukan kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran ketua kelas di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi ketua kelas dalam menjalankan tugas di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana solusi ketua kelas dalam menghadapi tugasnya di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui peran ketua kelas di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Yang kedua, mengetahui kendala yang dihadapi ketua kelas dalam menjalankan tugasnya di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Dan yang ketiga, mengetahui solusi ketua kelas dalam menghadapi tugasnya di lingkup kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan informasi akan peran, masalah yang dihadapi, dan solusi yang diberikan oleh ketua kelas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dapat menjadi acuan untuk teman sebaya dan guru untuk mengenal ketua kelas dan kinerjanya. Dan yang ketiga, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain yang melakukan riset yang berkaitan. Kajian teori. Pertama, ketua kelas. Ketua kelas adalah pemimpin di kelas. Tugas dan wewenang ketua kelas adalah untuk menghimpun, mengatur, serta mengkoordinir murid-murid lainnya di dalam kelas. Tugas yang diemban ketua kelas adalah menjaga kekondusifan kelas dan menyampaikan informasi dari guru menuju murid dan lain sebagainya. Ketua kelas dengan sifat kepemimpinan harus selalu menjadi teladan yang baik untuk murid-murid lainnya. Ketua kelas dengan sifat kepemimpinan dapat memengaruhi teman-teman di kelas dengan komunikasi yang baik. Kedua, teori otoritas Max Weber. Max Weber membagi otoritas menjadi 3 karakteristik. Yang pertama adalah otoritas tradisional, yaitu legitimasinya didapatkan bukan berdasarkan kemampuan, tapi sudah ditentukan terlebih dahulu, seperti keturunan. Nah, yang kedua ada otoritas karismatik. Otoritas yang diperoleh legitimasinya karena kemampuannya dengan daya tarik, seperti kecerdasan atau kekuatan superior yang membedakannya dari orang lain. Nah, pemimpin karismatik ini dapat mempengaruhi pengikutnya tanpa melalui proses dialog rasional. Lalu yang terakhir ada otoritas legal rasional. Otoritas ini juga disebut sebagai kewenangan hukum, yaitu didasarkan oleh hukum yang ada di masyarakat. Untuk legitimasi otoritas ini berdasarkan ketentuan hukum dan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Perintah didasari aturan impersonal, yaitu mengeluarkan perintah sebagai institusi daripada hak prerogatif. Dikaitkan dengan teori otoritas Max Weber, ketua kelas adalah otoritas legal rasional, sebab ketua kelas mendapatkan jabatannya dari demokrasi kesepakatan guru dan murid. Wewenang ketua kelas juga terbatas berdasarkan ketentuan yang telah dibuat. Dirinya adalah perwakilan kelas dan tidak memiliki hak prerogatif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya yang perhatiannya ditujukan pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Instrumen penelitian kami adalah fokus group discussion, yaitu diskusi yang sistematis dan terarah untuk membahas suatu permasalahan yang dipandu oleh seorang moderator. FGD ini dilakukan pada tanggal 2 Juni tahun 2023. Data yang kami peroleh adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari FGD. Teknik pengambilan sampel kami adalah berupa purposive sampling atau sampel bertujuan. Teknik pengambilan sampel ini tidak acak, namun dengan tujuan. Kriteria kami adalah ketua kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta atau perwakilan. Objek penelitian kami terdiri dari 9 ketua kelas, yaitu dari kelas 10-1 hingga 10-11, kecuali kelas 10-7 dan 10-8, dan 1 perwakilan dari kelas 10-7. Kemudian ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian yang pertama adalah peran ketua kelas. Di sini kami mendapati 3 peran utama ketua kelas. Yang pertama adalah sebagai pemimpin kelas.
Mereka menjadi teladan dan mengkoordinasi kelas dan kegiatannya. Hal ini disampaikan oleh 9 ketua kelas. Yang kedua adalah sebagai penghubung antara guru dan juga murid. Di sini, ketua kelas menyampaikan informasi dari guru kepada murid dan sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh 5 ketua kelas. Dan yang terakhir adalah sebagai pengikat solidaritas kelas, seperti menampung aspirasi dan menyatukan keberagaman yang ada di dalam kelas. Hal ini disampaikan oleh 5 ketua kelas. Untuk selanjutnya adalah kendala yang dihadapi oleh ketua kelas. Yang pertama adalah menghadapi keberagaman teman kelas, terutama dalam keberagaman sifat. Contohnya adalah ada teman yang nakal, teman egois, dan ada juga teman yang susah diatur. Hal ini terkadang memunculkan konflik yang ada di dalam kelas. Hal ini disampaikan oleh seluruh ketua kelas. Yang kedua adalah beban tugas ketua kelas. Sebagian ketua kelas merasa mereka kelelahan dalam mengemban tugasnya, dan juga mereka merasa kehilangan waktu luangnya. 2 dari ketua kelas merasa bahwa wakilnya tidak berperan aktif dalam kepemimpinan kelas, sehingga beban harus mereka tanggung sendiri. Dan yang terakhir adalah solusi yang diberikan oleh ketua kelas. Yang pertama adalah mengembangkan sifat atau jiwa-jiwa kepemimpinan, seperti bijaksana, adil, sabar, peka, dan juga tidak egois. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada teman-teman, yaitu dengan cara mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dan melakukan musyawarah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kami adalah yang pertama, peran ketua kelas 10 di SMA Negeri 1 Surakarta adalah sebagai narah hubung antara guru dan juga murid, sebagai pemimpin di kelas, dan juga sebagai pengikat solidaritas. Yang kedua, permasalahan atau problem yang sering dihadapi oleh ketua kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta adalah yang pertama, menghadapi keberagaman teman-teman dan juga menghadapi beban ketua kelas yang sangat berat. Yang terakhir, solusi yang diberikan ketua kelas untuk permasalahan tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada teman-teman dan juga meningkatkan jiwa kepemimpinan.